Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil ijarah. Jadi dalam fasal ini dalam kitab Fathul Qorib kita akan menjelaskan masalah hukum-hukum ijarah, akad sewa, tata cara menyewa yang benar menurut Islam. Tata cara menyewa. Jadi struktur akad sewa yaitu ada 4. Yang pertama akiden, yang kedua manfaat, yang ketiga uzroh, yang keempat sikot. Akiden meliput mukjir. Mukjir yaitu pemilik jasa, pemilik barang atau pemilik manfaat. Misalkan pemilik motor yang akan disewakan. Mustajir yaitu penyewa atau pengguna barang sewaan yang menyewa motor kepada mukjir. Yang kedua, struktur akad gadai yaitu manfaat. Di barang yang digadaikan harus ada manfaat. Itu manfaat berupa mutakawim. Di antaranya salah satunya itu mutakawim, barang berharga. Maka tidak sah menyewakan alat musik karena alat musik tidak berharga menurut hukum Islam. Yang kedua, bagian dari manfaat yaitu berupa nilai bukan barang. Misalkan berupa nilai, yang disewa tersebut berupa nilai, maka ketika seseorang menyewa kambing perah, menyewa kambing susu untuk diperah, maka sewa tersebut tidak sah. Atau misalkan menyewa kambing untuk mengambil anaknya ketika lahir, maka sewa tersebut tidak sah. Jadi sewa harus berupa nilai, bukan berupa barang. Ketika kita menyewa suatu barang tapi tujuannya untuk mengambil bagian barang tersebut, maka sewa tersebut tidak diperbolehkan. Yang ketiga, bagian dari manfaat mampu diserah terimakan. Barang yang disewakan, misalkan motor tersebut harus mampu diserahkan kepada pihak penerima nyewa bagi pihak pengguna barang sewaan. Yang keempat, bagian dari manfaat yaitu manfaat tersebut kembali kepada si penyewa. Maka tidak sah jika menyewakan barang manfaat kembali kepada si yang menyewakan. Misalkan fardhu ain, masalah fardhu ain. Si A pemilik jasa, mustajir pengguna barang sewaan. Lalu mustajir menyewa mukjir untuk melakukan fardhu ain, untuk melakukan misalkan mengkodoi sholat mustajir yang menyewa, maka akad tersebut tidak sah. Jadi tidak sah menyewa barang manfaat tersebut kembali kepada si penyewa. Yang ketiga yaitu ujroh. Ujroh tersebut upah. Jadi harus disebutkan berapa ongkos sewaan tersebut. Misalkan kalau motor per hari 50.000. Yang terakhir yaitu sigot, yaitu mencakup ijab dan qabul. Wahia bikasril hamjati ayal masyhuri wahukiyadomuha. Lafaz ijarah dibaca kasr hamzah, ijarah. Bil masyhur menurut qaul masyhur, wa hukiya domuha, dan ada yang meriwayatkan bahwa lafaz ijarah dibaca dhamma hamzah, dibaca ujarah. Wa hiya lugatan ismul lil ujrah. Lafaz ijarah menurut secara bahasa yang berarti kepada upah. Wa syar'an, akan tetapi akad ijarah menurut istilah agama aqdun ala manfaatin maklumatin maksudatin qabilatil badli wal ibahati bi iwadin maklumin. Akad sewa menurut istilah agama yaitu kontrak menyewa atas jasa atau menyewa manfaat yang memiliki nilai ekonomis, yang memiliki nilai tujuan. Dan barang tersebut bisa diserah terimakan dengan secara legal dengan menggunakan upah yang diketahui. Menurut istilah agama yang dinamakan akad ijarah yaitu menyewa barang yang ada manfaatnya, yang ada nilai ekonomis, yang ada tujuan manfaatnya. Dan barang tersebut mampu diserah terimakan seperti motor.
Manfaat dari motor bisa untuk dikendarai, untuk ngojek, untuk bawa barang-barang. Dan harus menyebutkan berapa ongkos sewaan tersebut. Misalkan kalau motor per hari 50.000. Wa syartu kullin minal mu'jir wal mustajir rusyu adamil ikrah. Syarat dari mu'jir dan mustajir, syarat dari pemilik jasa dan yang pengguna barang sewaan, yaitu harus rusdu, harus orang yang pintar dan tidak dipaksa. Nah, misalkan pemilik jasa, pemilik motor, mustajir ingin menyewa motor tapi dengan secara paksa, maka akad ijarah tersebut batal. Di dalam masalah akad ijarah tidak ada adamil mukroh, tidak ada paksaan bagi si pemilik barang dan yang menyewa barang. Wa kharaja bi ma'lumin al-ju'alah, dengan definisi tersebut diketahui mengecualikan transaksi akad ju'alah, yaitu sayembara. Wa bi maksudin istijaru tufahati li sumiha, dengan definisi manfaat. Jadi yang diperbolehkan untuk melakukan akad sewaan barang tersebut harus memiliki manfaat. Dengan definisi lafaz manfaat, mengecualikan menyewa barang yang tidak ada nilai ekonomis, menyewa barang yang tidak ada nilai manfaat, seperti misalkan menyewa apel untuk mencium baunya, maka akad sewa tersebut batal, akad sewa tersebut tidak sah, karena menyewa barang, misalkan menyewa apel hanya untuk mencium baunya, itu tidak ada manfaat asar, tidak ada manfaat secara jelas gitu. Maka jika terjadi seperti itu maka tidak sah. Wa biqabilati lil badli manfaatil bud'i fal aqdu 'alaiha la yusama ijarah. Dengan definisi dapat diserah terimakan. Jadi syarat nyewa yaitu barang tersebut bisa diserah terimakan, mengecualikan menyewakan manfaatil bud'i, menyewakan manfaat parji, menyewakan manfaat pagina. Misalkan pagina seseorang perempuan disewakan kepada laki-laki, maka akad tersebut bukan ijarah, jelas-jelas memang dilarang ya. Atau misalkan sayyid memiliki amat, amat tersebut disewakan untuk dinikmati oleh orang lain, maka akad sewa tersebut tidak sah. Wabil ibahati ijaratul jawari lil wati, dengan definisi legal mengecualikan menyewakan budak-budak perempuan untuk disenggama. Nah, jadi syarat akad ijarah barang tersebut legal untuk diserahkan, legal untuk dipasrahkan. Jadi mengecualikan menyewakan amat-amat, menyewakan budak untuk dijima oleh orang lain, maka akad tersebut tidak sah. Wabi wadil i'aro, dengan definisi dengan menggunakan upah mengecualikan pinjaman. Beda lagi dengan pinjam. Minjam barang tidak harus dengan dibayar dengan upah. Misalkan minjam motor, ketika seseorang minjam motor tidak harus dibayar dengan upah. Tapi kalau misalkan nyewa harus ada upah. Beda antar minjam dan sewa. Kalau minjam tidak harus bayar upah karena minjam barang. Tapi kalau misalkan sewa harus ada iwad, harus ada upah. Misalkan kalau nyewa motor per hari 24 jam 50.000, maka harus bayar 50.000 bagi si mustajir yang pengguna barang sewaan. Wa bimaklumin iwadul musakoh, dengan definisi upah yang sudah diketahui mengecualikan upah dari transaksi musakoh yang sudah dijelaskan kemarin. Wala tasihul ijaratu ila bi ijabin, tidak sah akad transaksi sewa menyewa ila bi ijabin, kecuali dengan ijab, serah dari pemilik barang. Misalkan ka ajar tuka, seperti lafaz ajar tuka, aku menyewakan motor ini kepadamu misalkan. Wa qabulin, lan terima dari mustajir, yaitu mustajir pengguna barang sewaan. Kata yang menyewa, kastajartu, nah, aku menyewa barang kepadamu. Maka dari akad kontrak sewa diwajibkan adanya ijab dan qabul, serah dan terima. Wa dzakarul musannifu dhabitu ma yasihu ijaratuhu biqaulihi. Musannif menyebutkan batasan barang yang sah untuk disewakan. Jadi
batasan-batasan barang yang bisa disewakan nanti akan disebutkan oleh musannif. Wa kullu ma'am kanal intifa'u bihi ma'abaqai ainihi kasti jari dari lisukni wadabat lirukub sohat ijaratuhu wa ila pala. Wa kullu ma'am kana setiap-tiap perkara yang mungkin untuk bisa dialap manfaat. Dan ketika dialap manfaat ma'abaqai ainihi barang tersebut masih tetap ada. Seperti menyewa darin, menyewa rumah, atau misalkan menyewa kuda untuk dinaiki, atau misalkan menyewa motor untuk dinaiki. Maka hukum sewaan tersebut sohat ijaroh, maka sah hukum akan sewa tersebut. Wa ila pala, jika tidak memenuhi kriteria yang sudah disebutkan, maka tidak sah. Jadi syarat menyewa barang, yaitu barang tersebut harus ada manfaat, dan barang tersebut ketika disewakan barang tersebut masih tetap barangnya. Jadi barang tersebut tidak mengurangi, seperti menyewa rumah, menyewa motor, maka diperbolehkan. Karena rumah dan motor ada manfaatnya, dan ketika disewa barang tersebut tidak mengurangi. Walisihatil ijarah ma'dzukira syurutun zakaroha biqaulihi. Transaksi akan sewa dihukumi sah apabila memenuhi persyaratan yang telah dijelaskan oleh musannif. Jadi akad ijarah, akad sewa harus memenuhi syarat yang telah disebutkan oleh musannif. Ketika tidak memenuhi syarat yang disebutkan oleh musannif, maka akad sewa tersebut menjadi batal, tidak sah. Wa idza qudurat manfaatu bi ahadi amroin. Ketika manfaat barang tersebut dibatasi dengan salah satu dari dua perkara. Salah satu syarat yaitu manfaat barang tersebut dibatasi dengan salah satu dari dua perkara. Yang pertama, au bimuddatin ka ajartuka hadihi darosana. Misalkan dibatasi dengan waktu, seperti saya menyewakan rumah ini kepadamu dengan waktu 1 tahun. Maka sah akad ijarah tersebut. Jadi akad ijarah harus dibatasi, entah dibatasi dengan salah satu dari kedua perkara, misalkan dibatasi dengan manfaat atau dibatasi dengan mudah, dengan mangsa, dengan waktu. Misalkan seperti saya menyewakan rumah ini kepadamu dalam mangsa waktu 1 tahun, maka akan ijarah, akan sewa tersebut dihukumi sah. Au amalin kastajartuka litahiti li hadatsau, atau misalkan dibatasi dengan pekerjaan, misalkan seperti saya menyewamu untuk menjahitkan pakaian saya, maka akad tersebut sah. Jadi yang disewa pekerjaannya, ketika menjahit sudah beres, maka akad ijarah tersebut beres. Misalkan saya menyewamu untuk menjahitkan pakaian saya, maka yang dimaksud di situ bukan mangsa, bukan waktu yang jadi patokan, tapi ketika beres menjahit, maka beres akan sewa. Nah, jadi ada dua. Yang pertama ditangguhkan kepada waktu, yang kedua ditangguhkan kepada pekerjaan. Watajibul ujrah fil ijarah binafsil akdi, upah dalam transaksi sewa menjadi tetap wajib diserahkan dengan sebab transaksi itu sendiri. Jadi di dalam masalah sewa menyewa yang diharuskan menyerahkan ongkos, menyerahkan uang sewaan, yaitu di awal akad. Wa itlaquhu yaqtadi ta'jilu, memutlakan lafaz ijarah, memutlakan akad ijarah, menetapkan penyerahan upah secara kontan, jadi di awal. Misalkan ketika seseorang menyewa rumah, maka uang sewaan tersebut harus di awal. Ila ayyushtaratu fiha atajilu fatakunul ujromu muajjalatan hinaidin, kecuali di dalam masalah akad sewa tersebut disyaratkan pembayaran upah secara tempo, misalkan pembayaran upah secara di akhir. Nah, dengan demikian upahnya tempo, maka akad tersebut ya dihukum bisa. Tapi kalau misalkan memutlakan akad ijarah, yaitu diharuskan bayar upah yaitu di awal. Tapi kalau misalkan di dalamnya disyaratkan bayar upahnya di akhir, maka di akhir. Wala tamturul ijarah bimauti ahadil muta'aqidain ail mu'jir wal mustajir. Jadi ijarah akan sewa tidak batal dengan salah satu yang memiliki barang sewaan atau yang menyewa salah satunya meninggal.
Tetap akad ijarah masih bisa berlangsung walaupun salah satu dari penyewa atau yang menyewa itu meninggal. Wala bimautil muta'akirin bal tabqul ijarah ba'dal mauti ila inqidha'i mudatiha. Jadi tidak batal sebab salah satu dari orang yang menyewa dan yang menerima sewaan meninggal, akad ijarah tidak batal, tetap terus berjalan sampai waktu akad ijarah tersebut habis. Misalkan si A menyewakan rumah kepada si B, lalu yang menerima sewaan tersebut meninggal. Si A menyewakan rumah kepada si B dalam waktu kurun 1 tahun. Akan tetapi pas waktu 6 bulan, baru 6 bulan, yang menerima barang sewaan meninggal. Maka sewaan tersebut tidak batal, terus berlanjut sampai waktu habis. Nanti barang sewaan tersebut bisa digunakan oleh ahli warisnya. Jadi dalam masalah akad sewa, tidak batal salah satu yang menyewa atau yang menyewa atau yang menerima barang sewaan meninggal, tetap masih berjalan. Wa yaqumu warisul mustajir maqamuhu pistiqom himanfaati, dan ahli waris penyewa menggantikan posisinya untuk manfaat barang yang disewakan. Seperti tadi, A menyewakan rumah kepada si B dalam waktu kurun 1 tahun, pas waktu 6 bulan si B meninggal, maka akad sewaan masih berlanjut dan rumah tersebut bisa digunakan, dimanfaatkan oleh ahli warisnya dari keluarga si B yang meninggal tersebut. Watam tulul ijarah bitalipil ainil mustajiro kan hidamidar wa mutidabah al muayyana. Jadi akad ijarah menjadi batal sebab barang sewaan tersebut rusak secara total. Misalkan si A menyewakan rumah kepada si B dalam waktu 1 tahun. Pas waktu 6 bulan, rumah tersebut roboh, maka akad ijarah tersebut batal. Maka akad ijarah tersebut batal jika si A tersebut tidak menyiapkan rumah lagi. Tapi kalau misalkan si A menyiapkan rumah lagi, maka akad ijarah tersebut jalan. Wa butlanul ijarah bima dzukira binaril mustaqbali la lil madi. Batalnya ijarah sebab hal-hal yang telah dijelaskan tersebut pada masa-masa setelah itu, dan tidak batal pada masa-masa yang telah lewat. Akad ijarah bisa batal misalkan si A menyewakan rumah kepada si B dalam waktu 1 tahun dengan ongkos 3 juta. Pas waktu 6 bulan rumah tersebut roboh, maka si A hanya menerima uang 1.500.000 dan 1.500.000-nya lagi diserahkan kepada yang penyewa karena rumah tersebut sudah tidak layak digunakan, sudah tidak bisa digunakan, roboh, atau misalkan motor tersebut sudah tidak layak digunakan, sudah mati misalkan motor. Fala tamtulul ijarah fihi fil anhar bal yastakiru kistuhu minal musamma bi'tibari ujratil misli. Jadi transaksi ijarah pada masa-masa yang telah terlewat itu tidak batal menurut qaul adhar. Jadi dalam waktu dari bulan 1 sampai bulan 6 itu tidak batal menurut qaul adhar. Bahkan baginya dari ongkos yang disepakati menjadi ketetapan hak milik orang yang menyewakan dengan mempertimbangkan upah standar. Maksudnya si A menyewakan rumah kepada si B dalam waktu kurun 1 tahun dengan upah 3 juta misalkan. Pas dapat 6 bulan rumah tersebut roboh, maka bagi si A hanya menerima uang 1.500.000, yang 1.500.000 tersebut diserahkan lagi kepada si B menurut qaul adhar. Patuqawamul manfaat al halal akdi, sehingga manfaat yang ada pada barang transaksi dilakukan dalam waktu yang telah disepakati. Nah, dalam waktu yang telah lewat, misalkan yang telah lewat 1/2 tahun, maka 1/2 tahun tersebut yang harus dibayar oleh yang menerima sewaan barang tersebut. Fa'idha kila kada yu'khodu bitilkan nasiyah minal musamma. Ketika dikatakan pada kadarnya sekian, maka kadar tersebut diambil dari upah yang sudah disepakati sesuai dengan kalkulasi tersebut. Seperti contoh tadi, si A menyewakan rumah kepada si B dalam kurun waktu 1 tahun dengan harga 3 juta. Akan tetapi pas baru dapat 6 bulan rumah tersebut roboh,
maka bagi si A hanya menerima 1.500.000, 1.500.000 lagi harus dikembalikan kepada orang yang menyewa. Wa mata qadama min adamil inpisah fil madi muqayyadun bima ba'da qabdul ain al mujarati wa ba'dal madi mudadilah ujroh. Penjelasan yang telah disampaikan perihal transaksi sewa tidak rusak pada masa-masa yang telah lewat, dibatasi dengan rusaknya tersebut setelah barang yang disewa diterima oleh pihak menyewa dan telah melewati masa layak untuk diberikan upah. Masih seperti tadi contohnya. Jadi kalau misalkan si A menyewakan kepada si B, pas waktu kurun 6 bulan rumah tersebut roboh, maka hak yang dihukumi sah dalam akad sewa yang hanya setengah tahun tadi, yang hanya 6 bulan tadi. Sisanya tidak sah. Wa ila in pisahu fil mustaqbal wal madi, jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka transaksi akad sewa menjadi batal pada masa yang berikutnya dan juga masa yang sudah lewat. Tapi kalau misalkan tidak memenuhi persyaratan yang telah disebutkan tadi, maka akad sewaan menjadi batal pada masa-masa yang berikutnya dan juga masa yang sudah terlewati. Misalkan dengan secara dolim, si A menyewakan rumah kepada si B dalam waktu 1 tahun dengan upah 3 juta. Pas waktu 6 bulan rumah tersebut roboh. Akan tetapi oleh si A uang 3 juta tersebut diambil semuanya. Tidak diserahkan sebagiannya kepada si penyewa. Maka sewaan tersebut dihukumi batal. Nah, akad sewa tersebut dihukumi tidak sah. Wa kharaja bil muayyanati ma idza kanat dabatul mujirah bidimah, dengan penjelasan barang sewaan yang telah ditentukan, mengecualikan transaksi akad sewa ketika binatang tunggangan yang disewakan hanya disifati dalam tanggungan pihak yang menyewakan. Jadi penjelasan barang sewaan misalkan motor yang telah ditentukan mengecualikan transaksi akad sewa ketika binatang tunggangan atau motor yang disewakan hanya disifati dalam tanggungan pihak yang menyewakan. Kata pihak yang menyewakan, silahkan jika Anda ingin mengambil motor sewaan, ambil di garasi. Ternyata di garasi motornya banyak, tapi motornya sama mereknya, misalkan motor Supra. Maka bagi si penyewa diperbolehkan mengambil salah satu yang telah disifati oleh pemilik barang tersebut. Fa inal mujiro ida ahdoroha wa matat fi asna'il mudah fala tanpa sihul ijarah bal tajibu alal mujir indaluha. Sehingga bagi orang yang menyewakan, bagi orang yang telah mendatangkan barang sewaan, pas di tengah-tengah akad barang sewaan tersebut mati, kalau misalkan kuda menyewakan kuda, pas di tengah-tengah akad mati kudanya, atau kalau motor rusak, maka bagi orang yang menyewakan barang, bagi orang yang menyewakan kuda atau motor, wajib mengganti barang tersebut, wajib mengganti barang yang rusak tersebut dengan barang yang lain. Misalkan menyewa motor, pas di pertengahan akad menyewa motor 1 hari, baru dapat 6 jam motor tersebut mati total. Maka bagi orang yang menyewakan diharuskan mengganti motor tersebut dengan motor yang layak yang bisa digunakan. Wa'lam anna badalal ajir alal ain al mujarir yadal amanah. Ya, wa'lam, ketahuilah sesungguhnya kekuasaan orang yang disewa terhadap barang yang disewakan adalah kekuasaan yang berupa amanah. Ketika seseorang menyewakan motor kepada orang lain, maka yang menyewakan tersebut disifati amanah, mempercayai orang yang menyewakan. Ketika wad'un alal amanah, akad sewaan dilaksanakan, diselenggarakan dengan saling percaya, wahina idin la dhamana alal ajir ila bi'udwan. Maka bagi orang yang menyewakan motor tersebut tidak harus menuntut ganti rugi ketika motor yang disewakan rusak ila bi'udwan, kecuali dengan ceroboh. Misalkan orang yang menyewa motor tersebut ceroboh, misalkan pihak kaandoro badabah fauqol adat au rukubah sasun sakolal asuminhu, atau misalkan ketika seseorang menggunakan barang ceroboh, menggunakan motor
melebihi dari kecepatan yang biasa dilakukan. Misalkan menggunakan motor yang biasa hanya kecepatan 80, tapi dia menggunakan sampai kecepatan 120. Ketika barang tersebut rusak, maka orang yang menerima gadaian, orang yang menerima sewaan tersebut dihukumi udwan, dihukumi ceroboh. Maka bagi yang menyewa ketika ada kerusakan harus mengganti. Atau misalkan menaikkan seseorang yang lebih berat daripada dirinya. Misalkan motor tersebut kapasitas hanya kuat 100 kilo. Lalu si penyewa malah membawa barang lebih dari 100 kilo, misalkan 200 kilo, dan motor tersebut rusak. Maka bagi si penyewa termasuk udwan, termasuk ceroboh. Ketika motor rusak, maka wajib mengganti kerusakannya. Jadi diulang, akad sewa wad'un alal amanah, ditangguhkan, diserahkan kepada orang yang saling percaya. Jadi ketika barang sewaan tersebut rusak, maka tidak harus menggantinya. Illa bi udwan, ketika orang yang menerima barang sewaan tersebut ceroboh. Di antaranya ceroboh misalkan kecepatan motor tersebut biasanya 80. Pas dipakai oleh orang yang menyewa sampai kecepatan 120. Lalu motor tersebut rusak, maka orang yang menyewa termasuk udwan, termasuk ceroboh, dan ketika barang rusak harus mengganti barang tersebut. Atau yang kedua, misalkan motor tersebut biasanya kapasitas hanya 100 kilo. Kekuatan barang bawa motor tersebut 100 kilo. Bagi si penyewa malah menaikkan barang lebih dari 100 kilo, misalkan 200 kilo. Lalu motor tersebut rusak, maka yang menerima barang sewaan dihukumi udwan, yaitu ceroboh. Ketika rusak, barang tersebut harus diganti dengan barang yang layak, dengan barang yang sepadan. Wallahu a'lam bishawab.